Sayyidina Amr Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, berjumpa dengan Nabi satu detik saja itu adalah lebih baik daripada mujahadah 1000 tahun katanya. Para sahabat jadi sahabat karena mereka berjumpa dengan Nabi itu. Kalau perjuangannya orang belakang masih bisa berjuang kayak para sahabat, pengorbanannya orang-orang belakang juga korban, tapi nggak bisa ini ditandingi sahabat ini karena mereka telah berjumpa langsung dengan Nabi. Orang itu begitu berjumpa kepada Nabi, walaupun 1 menit dalam keadaan iman, langsung radhiyallahu ta'ala anhu, dia jadi wali langsung mereka. Masya Allah malaikat. Tapi masa itu telah berlalu, kita tidak mengikuti lagi. Tetapi Allah SWT yang Maha Rahman yang Maha Rahim memberikan kepada kita umat akhir ini amalan-amalan sebagai gantinya kita kehilangan Rasulullah itu. Apa itu? Yang pertama kali, kita mesti mencintai Rasulullah dari lubuk hati kita. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kalau kita betul-betul mencintai Nabi, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau. Allahumma amin. Minimalnya tanda cinta Nabi itu dengar nama Nabi itu gembira. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang kok mendengar nama Nabi tidak terkejut, itu termasuk sendablek-ndableknya makhluk di dunia ini. Itu sudah ndableknya itu tidak karuan. Itu bahaya besar telah menunggu dia. Nah, malaikat Allah Ta'ala mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Banyak baca cerita-cerita mengenai kehidupan Nabi, kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, perjuangan Nabi, sayangnya Nabi kepada umat. Ini senantiasa kita baca, kita dengar, sehingga timbul kecintaan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Dialah manusia yang dikirim oleh Allah untuk menjemput kita menuju surga Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cinta kepada Nabi, akhirnya cinta kepada apa saja yang berkaitan dengan Nabi, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi, cinta dengan umat Nabi. Ini semua adalah bagian daripada cinta kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi, mesti cinta kepada sunnahnya, mesti cinta kepada umatnya, mesti cinta kepada perjuangannya. Tidak mungkin tidak. Orang cinta kepada Nabi, tidak cinta pada sunnahnya, itu adalah kebohongan. Hati ini malaikat Allah Ta'ala. Kemudian gantinya yang kedua, supaya kita ini walaupun gak pernah ketemu Nabi, masih nyantol dengan Nabi, masih ikut Nabi, apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, maka berarti mencintai Nabi. Barang siapa mencintai Nabi, akan ke surga bersama Nabi. Maka menghidupkan sunnah ini penting malaikat. Sunnah-sunnah Nabi itu maksudnya amal-amalan Nabi itu semua kita usahakan betul-betul. Berpakaian dengan cara Nabi, tidur dengan cara Nabi, ke masjid dengan cara Nabi. Akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Idfa billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
Kalau ada berbuat jahat, ditolak itu perbuatan jahat itu dengan berbuat baik. Insyaallah malaikat. Nah, kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah dalam urusan ibadahnya, sunnah dalam urusan dakwahnya, sunnah dalam urusan akhlaknya, Masya Allah malaikat, maka dijamin kita akan bersama beliau nanti di akhirat. Kemudian malaikat, supaya kita ini nyambung dengan Nabi itu, banyak selawat kepada Nabi. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat adalah yang paling banyak baca selawat kepada aku. Apalagi hari Jumat, malam Jumat, banyak baca selawat ini, waktunya baca selawat. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, karena bacaan selawat kamu itu akan ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Maka kalau baca selawat itu dengan penuh takbir, penuh adab, karena bacaan selawat kamu itu akan ditampakkan pada Nabi. Kalau baca selawat dengan lalai, dengan ngantuk, itu nanti kalau ditampakkan kepada Nabi, apa Nabi tidak gimana? Nanti saya khawatir Nabi tidak suka. Insyaallah kan? Ini supaya kita ini kumpul dengan Nabi, walaupun kita sudah tidak pernah melihat Nabi. Yang pertama apa? Cintai Nabi. Yang kedua, pegang sunnah-sunnah Nabi. Ketiga, banyak selawat pada Nabi. Insyaallah malaikat. Kita ingin berubah sekarang ini juga. Orang ini semelekan, kalau sudah fitnah itu banyak itu perasaannya biasa aja. Seperti petani. Petani ke sawah kena lumpur, kena telek, kena kletong, sudah nggak peduli, biasa aja petani. Tapi kalau orang yang pakainya bersih gitu, kena lumpur dikit langsung dia sedih. Lah begitu juga manusia itu, kalau sudah banyak kena fitnah, perasaannya itu sudah enak aja, nggak apa-apa, biasa. Padahal itu saking parahnya. Seperti orang kalau sudah sakit, sakitnya sudah keras sekali, itu malah nggak merasa sakit. Kayak orang sudah stroke tuh malah kan, tangannya nggak bisa digerakkan, kakinya digerakkan, bahkan tangannya, kakinya itu karena sudah sing parahnya, disunyuk api pun juga nggak terasa, diiris pun nggak terasa, karena sudah sakitnya sudah parah. Kemudian malaikat, musibah yang paling besar yang datang kepada umat ini apa itu? Hilangnya masyarakat sahabat. Hilangnya apa? Masyarakat sahabat. Jadi setelah Nabi itu ada masyarakat yang namanya masyarakat sahabat. Pusatnya di Madinah zaman dulu itu. Itu masyarakat yang 100% itu dapat ridho Allah semua. Masyarakat yang 100% wali semua. Pejabatnya, rakyatnya, petaninya, pedagangnya, tukang pijetnya, tukang cantuknya, santrinya, ulamanya, 100%, tentaranya, jenderalnya, kopralnya, semua wali-wali Allah semua. Masyarakat percontohan itu pun telah hilang. Saat Rasulullah wafat itu, kalau ada orang itu bingung, pergi ke Madinah, langsung sejuk, seger lagi. Yang tadinya bingung, kemudian tidak bingung lagi. Yang tadinya malas, tidak malas lagi. Ini ceritanya orang bukan sahabat sebenarnya. Kalau saya lagi malas ibadah, maka pergi ke Madinah, melihat ibadahnya orang Madinah itu langsung nanti berbulan-bulan sudah seger lagi. Dan kalau loyo saya pergi lagi, sudah sehat lagi. Dan masyarakat seperti itu sekarang sudah tidak ada. Kalau orang Magetan pergi ke Sarangan, ingin melihat apa? Melihat danau, telaga pasir, ya kan? Pergi ke Madiun, lihat bangunan-bangunan. Lihat, pergi ke Kuala Lumpur, lihat itu Polmas, apa namanya?
Petromas kan Polmas ya. Tapi zaman dulu itu orang pergi ke Madinah bukan mau lihat bangunan, mau lihat amalan orang Madinah. Dah di Madinah itu nggak ada bangunan indah pada waktu itu. Masjidnya pun dari glugu kurma. Kalau hujan pada bocor, tapi orangnya tuh indah-indah. Orangnya tuh indah-indah. Masyarakat itu sudah tidak ada. Nah terus sekarang bagaimana? Gantinya itu bagaimana? Padahal ini wujudnya masyarakat sahabat ini penting. Kalau tidak ada masyarakat sahabat, maka umat ini akan kebingungan mengamalkan agama itu. Ya sebagai gantinya, tidak ada rotan akar pun jadi. Maka kita bentuk masyarakat masjid. Kita hidupkan masjid kita dengan 5 amal masjid. Maka di situ akan ngumpul orang-orang yang ingin agama, akan ngumpul orang-orang yang risau mengenai kehidupan akhirat, akan ngumpul orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Maka itu akan jadi wakilnya para sahabat di kampung-kampung. Insyaallah malaikat. Kita hidupkan majlis-majlis taklim, pesantren-pesantren kita hidupkan, supaya ada masyarakat yang mikir agama, masyarakat yang pikirannya mau membuat hubungan dengan Allah, masyarakat yang ingin mikir akhirat, bangun akhirat. Maka masjid-masjid dihidupkan, majlis-majlis taklim dihidupkan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya itu supaya bisa ngamalkan agama, kurang lebihnya? Maka Nabi mengatakan, hadirlah di majlis-majlis zikir. Dan kalau kamu sedang sendirian, gerakkan lisan kamu dengan zikrullah. Maka perlu dibuat majlis-majlis zikir di rumah kita, di masjid kita, di mana-mana. Maka walaupun sudah tidak ada masyarakat sahabat, tapi nanti masih ada ya gantinya, dikit-dikit, walaupun nggak sama itu masih ada gantinya, sehingga umatnya ada tempat berteduh. Ibaratnya jagat itu panas nggak karuan tuh, ada tempat ngiupnya, tempat berteduhnya itu ada. Tapi kalau kita tidak bangun suasana masjid, suasana taklim, suasana zikrullah nggak kita buat, maka ibaratnya umat ini kepanasan semua, kicat semua, kebingungan semuanya. Kemana-mana ketemu hanya orang bicara dunia, risonya riso dunia. Kalau belajar pun belajar dunia, kalau mimpi pun mimpi dunia, kalau minta doa kepada kiai pun supaya tokonya laris. Semua dunia. Akhirnya kita ini kicat-kicat, nggak menemukan tempat berteduh umat ini. Maka dengan kita hidupkan masjid dengan amalan masjid, kita hidupkan majlis-majlis taklim, kita hidupkan majlis-majlis zikir, malam hari doa menangis kepada Allah, maka umat ini ada tempat sejuknya. Insyaallah malaikat. Jangan sampai kita ditipu oleh pikiran kita malaikat, bahwa agama ini akan bisa diamalkan, hidayah akan bisa diamalkan kalau ada harta benda. Enggak. Agama itu hidupnya bukan dengan harta benda. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT di Jazirah Arab, tempat yang paling miskin seluruh alam. Air pun susah untuk dicari. Disalah Nabi usaha agama, menunjukkan agama ini tidaklah hidup dengan ekonomi. Kalau seumpama ekonomi itu bisa menghidupkan agama, maka kalau orang kaya itu kayanya besar sekali jadi wali lama-lama. Tapi kenyataannya kan tidak loh. Orang itu kalau sudah kaya malah nggak ke masjid biasanya itu. Menunjukkan kekayaan itu bukan sumber agama. Bukan sumber agama. Nyatanya gitu. Yang ke masjid nanti kan orang-orang miskin. Orang kaya masih sibuk ngitung apa nggak tahu.
Agama ini juga bukan hidup dengan politik, bukan. Kalau agama bisa hidup dengan politik, nanti kalau lurah itu wali, kalau camat itu wali kutub, kalau bupati wali abdal, sudah tahu apa namanya. Tapi nyatanya kan tidak. Kalau jadi pejabat malah nggak ke masjid, menunjukkan jabatan tidak mendatangkan hidayah. Ini bukan menjelek-jelekan pejabat, di sini banyak pejabat. Tapi jabatan kamu itu loh tidak akan menolong kamu terus tambah dekat kepada Allah, tidak. Sunnah Nabi, amalan sahabat ini akan mendekatkan kamu kepada Allah, bukan jabatan. Insya Allah malaikat. Ekonomi juga tidak mendekatkan kepada Allah. Ma amwalukum wala auladukum illati tuqarribukum ilallahi zulfa. Tidaklah harta kamu dan anak-anak kamu bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Enggak. Yang mendekatkan kamu kepada Allah itu ya amalannya Nabi, amalannya sahabat ini. Insyaallah malaikat. Nah sekarang ini supaya kita bisa mengamalkan amal Nabi lagi, supaya kita ini bisa membentuk masyarakat sahabat lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bangkit, bangkit. Nabi dikasih bayan hidayah yang pertama, dikasih petunjuk yang pertama. Bagaimana caranya membangkitkan agama itu? Bangkit. Berikanlah peringatan. Bukan ijlis bangtadir. Duduk, tunggu orang. Kalau ada orang datang, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya sudah. Sama-sama tidur aja. Tidak begitu. Untuk bangkitnya agama itu bangkit. Ini tertibnya. Bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian setelah bangkit itu apa? Yang dibuat apa? Wa rabbaka fakabbir. Cerita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang agung hanya Allah. Yang selain Allah itu kecil. Bahkan yang selain Allah itu tidak ada pada hakikatnya. Yang selain Allah itu hanya diadakan oleh Allah. Yang ada sebetul-betulnya ada hanya Allah saja. Selain Allah itu hanya diadakan oleh Allah. Enggak ada. Itu tugas kita. Bangkit, berikan peringatan. Peringatannya apa? Wa rabbaka fakabbir. Mengagungkan Allah. Hanya Allah yang diagungkan. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu bersihkan. Apa maksudnya? Kata para ulama, pakaian dibersihkan itu kita bangkit dengan niat memperbaiki diri kita. Kita bukan mau menyombongkan diri di depan umat. Kita ingin dandani awak. Kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki imannya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Insyaallah malaikat. Warujah fahjur. Yang kotor-kotor tinggalkan semua. Ngomong kotor tinggalkan. Akhlak yang kotor tinggalkan. Perbuatan yang kotor tinggalkan. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu berkorban dan kamu merasa pengorbanan kamu sudah banyak. Korban-korban untuk agama, tapi merasa pengorbanan kita ini sedikit begitu. Itu diantara makna wala tamnun tastaksir. Kalau orang mau beli sepeda motor, dia keluarkan uang 10 juta, wajar. Tapi kalau mau beli mobil Mercedes 10 juta ditertawakan orang. Kok 10 juta? Ini 500 juta belum dapat kan? Itu 10 juta kalau Mercedes bannya aja belum dapat. Nah kalau mau beli surga berapa? Berapa juta mau dikeluarkan? Malaikat Allah Ta'ala. Untuk bikin jembatan depan itu dari timur kali ke barat kali diperlukan 2 miliar. Kalau dari padang mahsyar mau dibikin jembatan untuk menuju surga, berapa miliar kamu keluarkan? Untuk jabatan dunia berapa juta kamu keluarkan? Untuk jabatan surga berapa banyak kamu keluarkan? Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berkorban dan merasa sudah banyak pengorbanannya.
dibanding apa yang kita tuju, pengorbanan apapun kecil, belum ada apa-apanya. Kemudian di dalam perjuangan agama ini pasti akan banyak ujian. Wali rabbika fasbir, maka bersabarlah karena Tuhan kamu. Karena yang mendatangkan ujian-ujian ini hakikatnya Allah SWT. Maka kamu sabar aja, Allah sudah tahu semua. Jangan kamu mengatakan saya maunya dakwah sungguh-sungguh, tapi ada masalah ini, ada masalah ini, akhirnya saya loyo, nggak kuat saya. Oh, jangan begitu. Yang mendatangkan masalah itu Allah untuk menguji kamu. Tambah banyak masalah, tambah istiqomah kita dalam agama. Insyaallah malaikat. Orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul itu ciri khasnya itu, tambah banyak masalah, tambah istiqomah. Di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, tambah istiqomah. Itulah Nabi Musa, Nabi Harun. Di tengah-tengah kerajaan Namrud, tambah istiqomah. Itulah Nabi Ibrahim. Di tengah-tengah kaum yang keras kepala, tambah istiqomah. Itulah Nabi Nuh. Maka tambah banyak masalah, tambah istiqomah. Karena yang mendatangkan masalah itu Allah, dan hanya Allah pula yang bisa menyelesaikan masalah. Insyaallah malaikat. Kita jangan mikir banyak-banyak, pokoknya terus saja istiqomah dalam agama, sambil nangis kepada Allah, istighfar kepada Allah, nggak ngerti-ngertinya, tahu-tahu sampai surga Allah, belak, wes gak usah jawab meneh, gak usah ngomong meneh, gak usah susah meneh, gak usah mikir rumah meneh, gak usah mikir guju meneh, bidodari wis keleleran pirang-pirang ewu. Ngono kuwi ae. Nek ning donya niki nggih pun wonten mawon Pak susah niku nggih. Kadang-kadang urusan ekonomi menyusahkan kita. Sudah ekonominya dapat, uangnya dapat, ambekannya mulai mengkis-mengkis. Ada aja. Badannya sudah mulai sehat, anaknya itu nggak bisa diatur, datang masalah lagi. Ini sudah tertata. Tetangga-tetangganya itu nggak mau bantu, malah musuhi. Pokoknya dunia ini memang dijadikan oleh tempatnya masalah, tempatnya ujian. Kalau ingin enak di surga Allah, maka kalau kita dapat masalah di dunia ini, kita katakan wajar. Dunia yes ini iki. Dunia ini mulai zaman Nabi Adam, orangnya baru beberapa biji juga sudah masalah. Qabil Habil gelut. Dunia masih, ini belum ada negara, belum ada kampung, belum ada apa. Penduduknya semua anaknya Nabi semua, itu pun juga sudah ada masalah. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah memang untuk uji, makanya masalah terus. Kalau ingin enak, sebentar lagi, insya Allah malaikat. Untuk itu semalekan, supaya kita ini mengarungi akhir zaman ini dengan selamat, sehingga kita mati dalam ridho Allah, maka kita usaha sekarang habis-habisan semalekan, kita bangkit. Qom fa'andzir, sebagaimana bangkitnya Rasulullah SAW untuk memikirkan agama ini. Maka yang niat untuk 1 tahun, 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silakan berdiri ke timur, monggo. Silakan malaikat kita bangkit. Dan ini untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing ini, supaya kita dapat tempat nanti di akhirat. Insyaallah malaikat. Kalau kita pikirkan bahwa ini untuk orang lain, kita jadi berat. Ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita bikin rumah untuk orang lain, ya kita bikin jelek-jelek aja. Tapi kalau rumah sendiri, ratusan juta pun siap. Nah ini agama untuk bikin rumah sendiri loh semuanya kan. Kalau tidak mau tuh gimana? Untuk bikin rumah sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Insya Allah malaikat. Yang mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan ke timur semua. Monggo, pinten-pinten mohon, monggo semeneng. Oh, monggo taqabbalallah, jazakumullah. Nggih. Insyaallah sudah niat Bang nggih. Nggih, ini kasih jalan tuh. Masyaallah. Sekarang 3344
apa yang kita dengarkan tadi diulang lagi. Terus kita membuat rencana kapan mau bangkit. Nah, fa'anzir, kapan mau bangkit? Ini bukan perintah untuk Nabi saja, perintah untuk kita. Kalau perintah untuk Nabi saja tidak disebut dalam Quran. Nah, ini perintah untuk kita juga. Kapan kita mau bangkit? Nah, silakan 33, 44. Monggo. Nggih. Ndang rencana jeng nopo? Badi bangkit kangge mikirnya akhirate. Monggo.